Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, saya doakan semoga kali ini teman-teman ya, kali ini kalian diberi mental baja teman-teman. Amin ya. Semoga seperti itu teman-teman ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk Bitcoin masih cenderung minus 1,6% ya. Dia sudah berada di area 25.400 teman-teman ya. Jadi sentimen-sentimen negatif untuk Bitcoin ini masih berlanjut. Dalam kurun waktu 24 jam aja dia sudah minus 4,80% teman-teman, apalagi semalam itu ya penurunannya sangat amazing, mantap jiwa ya. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, rekondisi daripada keadaan market kali ini dalam kondisi trennya tren bearish semua teman-teman. Maka dari itu doa kali ini adalah semoga kalian diberi mental baja. Nah kalau kita lihat dari sini teman-teman, dari grafiknya ya, sejak semalam nih teman-teman bisa kalian lihat grafik ya daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya. Hampir semua aset kripto ini sama ya, dia langsung celup turun ke bawah, ini juga celup turun ke bawah ya, Ethereum, terus di sini ada BNB celup turun ke bawah juga, terus di sini XRP juga sama celup turun ke bawah. Cuman XRP ini ada sedikit recover, mencoba untuk bangkit lagi ke atas. Di sini Cardano ya celup juga ke bawah. Jadi pergerakan candle ya ini sejak semalam itu hampir sama teman-teman ya, dari bawah dia langsung bentang tiang merah celuk 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 kayak gitu ya, turun ke bawah celuk turun ke bawah. Polygon Matic juga celuk ya, Litecoin juga sama, Polkadot juga sama ya, Avalanche juga sama atau AVAX ya. Terus di sini Shiba Inu juga sama teman-teman, jadi hampir merata. Cosmos Atom juga sama teman-teman yang mengalami penurunan ya. Jadi ini adalah hasil daripada serangan SEC terhadap platform pertukaran Binance. Oke, ini adalah hasil serangan SEC terhadap platform Binance. Maka dari itu gini teman-teman ya, banyak skenario yang akan terjadi di perkriptoan ya. Ketika Binance ini nanti nggak mampu melawan SEC ya, tidak menutup kemungkinan nih harga akan semakin dump lagi gitu. Dan semoga saja sih Binance semoga saja dia mampu untuk melawan SEC gitu teman-teman. Nah jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi untuk para kaum Shiba Army. Kita akan membahas perihal Shiba Inu teman-teman kali ini, oke? Nah, Shiba Inu teman-teman dia berada di area 7936. Oke, nice. Berarti jaring saya kena di area kepala 80 ya, karena saya memang memiliki keyakinan Shiba ini pasti bisa nyentuh di area 80, dan ternyata dengan adanya Binance kayak gitu diserang SEC, turunnya malah lebih dari 80. Nice ya. Jadi gini teman-teman, kemungkinan besar Shiba ya, kalau dia tidak mampu recover, nggak ada berita bagus antara Binance dan SEC atau berita bagus tentang perkembangan Shiba Inu, mungkin dia bisa meneruskan penurunan lebih jauh. Dan perlu kita ingat teman-teman, setelah Shiba turun di sini volumenya mulai naik ya. Meskipun market capnya masih turun 6,67%, tapi kalau kita lihat dari volume di sini mulai merangkak naik teman-teman ya, terbukti naik 107,93%, hampir 108% ya dari tingkat volume. Mungkin orang-orang cenderung melakukan akumulasi atau pembelian untuk Shiba ya teman-teman, mungkin seperti itu, oke? Karena dia ingin memanfaatkan momentum-momentum yang mungkin dalam kurun waktu dekat akan datang gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari sini, nah kalau kita lihat chartnya daripada Shiba teman-teman, dia keluar dari zona nyamannya dalam kondisi tren turun ya. Maka dari itu semalam itu ya, karena isu daripada Binance itu dia sampai di area 772. Habis itu dia ada tekanan ke atas lagi, dan dia saat ini tertutup di area 795 ya, tertutup di sini teman-teman ya. Semoga saja sih di area 795 ini dia mampu naik teman-teman. Mungkin next targetnya kenaikan dari dia itu mungkin di area sini ya, di area garis hijau ini, di area 81 atau 80. Kenapa di area situ? Karena di area sini area yang dulunya menjadi resisten saat ini jadi support yang cukup kuat juga ya. Ini dulu resisten yang cukup mantap ya teman-teman, di mana
mana di sini terjadinya demand. Oke, demand. Mungkin dia akan terpantul dulu nih ke bawah ya, atau dia akan konsolidasi di sini, atau bahkan dia mampu naik jebol di area sini dan berada di atas zona 81. Semoga saja seperti itu. Nice ya. Jadi ketika memang benar-benar ini nggak ada kabar baik teman-teman, target daripada Shiba Inu ini bahkan bisa nyampe di area 75, bahkan di area kepala 68 ya. Itu harga-harga terburuknya gitu ya, prediksi terburuknya, dan semoga saja sih Shiba ini mampu naik ya teman-teman, mampu naik di atas level 80 lah, intinya seperti itu. Kita lihat close candle minggu hari ini nanti teman-teman, seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat dari time frame lebih kecil ya, kita masuk ke time frame 4 jam gitu teman-teman ya. Di sini bisa kalian lihat teman-teman ya, sayang sekali ini nggak membentuk candle bullish engulfing ya teman-teman, sayang sekali, padahal sedikit lagi dia terbentuk gitu teman-teman, tapi sayang nggak ngebentuk, dan akhirnya ini ya naik sampai di sini teman-teman ya, dia terkoreksi kembali dan saat ini turun ini teman-teman, turun di area 78, dipantulkan naik ke atas. Mungkin di area sini dia akan cenderung bertahan teman-teman di area 79 ya, mungkin dia akan ada beberapa waktu di area ini. Semoga saja sih nggak turun lagi ke bawah gitu ya. Kalau turun lagi ke bawah ya siap-siap saya rogoh gocek lagi gitu teman-teman buat DCI ya, untuk menutupi sangkut saya yang di atas gitu. Caranya ya dengan serok di bawah gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya, datang juga dari Shiba, tapi dengan kondisi seperti ini yang nggak terlalu berpengaruh gitu teman-teman. Nah, jadi ini dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya anggota tim Shiba Inu membagikan pembaruan tenang sebelum badai. Oke, jadi ada pembaruan yang dimana tenang sebelum badai, maksudnya apa ini ya? Mungkin badai-badai kenaikan harga Shiba atau badai-badai bearish harga Shiba gitu teman-teman. Tapi di sini kalau kita lihat pembaruan tenang sebelum badai, jadi ini ada bisa dikatakan hari tenang lah sebelum terjadinya badai lonjakan harga, mungkin seperti itu. Oke, nah jadi di sini ada beberapa pembaruan. Seorang anggota tim terkemuka Shiba Inu telah membagikan pembaruan tenang sebelum The Storm untuk cryptocurrency terkemuka bertema anjing ini teman-teman ya. Oke. Dalam tweet kemarin, Lucy anggota tim pemasaran Shiba Inu membagikan pembaruan tentang berbagai aspek mata uang kripto bertema anjing. Lucy menggambarkan pembaruan tersebut sebagai ketenangan sebelum the badai. Oke, the badai. Oke, menunjukkan periode sedikit atau tidak ada aktivitas untuk Shiba Inu yang berpotensi mengarah pada periode perkembangan yang menarik gitu. Oke, nah jadi kalau kita lihat bersama jaringan metaverse dan layer 2 Shiba Inu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu layer 2 Shiba Inu teman-teman. Mungkin loh ya, orang-orang yang berpikir bahwasannya Shiba Inu ini akan ada potensi untuk lonjakan harga ketika Shibarium layer 2 itu masuk atau rilis teman-teman ya. Mungkin dia senang dengan terjadinya penurunan harga Shiba seperti ini. Kenapa? Karena orang yang cenderung percaya dengan Shiba dengan adanya penurunan seperti ini, apalagi di saat layer 2 belum launching ya, itu sebenarnya menjadi momentum buat mereka melakukan akumulasi ya, untuk melakukan penambahan aset, untuk melakukan penyerokan gitu teman-teman ya. Karena mereka berpikir kapan lagi kita dikasih harga murah gitu teman-teman ya. Jadi semisal gini, kalian punya $100 ya, mungkin di area saat ini kalian masuk $50 ya, kalian masih punya spare $50 untuk antisipasi, karena dia masih ada potensi buat meneruskan penurunan. Dan ketika dia nggak turun, setidaknya kalian sudah memiliki aset di bawah sebesar $50 gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk pembaruan pertama Lucy, Shiba mencatat bahwa pengungkapan Rocket Pen yang sangat dinantikan itu sebenarnya pada 28 April cuman ya tim tersebut tidak membagikan pengungkapan Rocket Pond seperti yang direncanakan. Mungkin dalam waktu kurun dekat ini ya. Shiba Inu ke rally. Oke, jadi ketika anggota tim terkemuka Shiba Inu berspekulasi bahwa aset kripto akan segera mengalami pergerakan harga naik, namun Lucy tidak menunjukkan tingkat harga yang diharapkan oleh para penggemar Shiba Inu. Kenapa? Ya karena memang rekondisinya yang tidak mendukung. Gitu teman-teman, pada jam-jam menjelang waktu pers, Shiba Inu diberdayakan di area 804. Oke, 804 turun 5,8% selama 24 jam terakhir. Cryptocurrency terbesar ke-15 berdasarkan kapitalisasi pasar jatuh ke level terendah, yaitu 24 jam
di area 788 tak lama setelah SEC Amerika Serikat mengungkap Binance dan pendiri Changpeng Zhou. Oke, nah itulah sebenarnya kenapa aset-aset kripto saat ini melakukan dump atau melakukan penurunan ya, karena bukan isu sih ya, karena memang tuntutan SEC terhadap platform pertukaran Binance, yang dimana tuntutan tersebut ditujukan kepada Binance itu karena ada beberapa faktor. Salah satunya kecurigaan SEC penyalahgunaan dana user sampai miliaran dolar katanya yang disalahgunakan oleh platform Binance gitu teman-teman. Dan Binance dituntut juga karena memperdagangkan aset sekuritas ya, atau security, yaitu kayak Cardano yang saat ini sedang ramai juga ya, Polygon Matic, ada Filecoin juga teman-teman, terus ada beberapa aset lainnya, pokoknya 10 aset ya, 10 aset cryptocurrency yang diduga itu adalah sekuritas menurut SEC. Itu tuntutan-tuntutan yang ditujukan terhadap Binance teman-teman, dan masih ada tuntutan-tuntutan yang lain. Nah, semoga saja teman-teman, semoga saja Binance segera mampu menyelesaikan hal ini ya kan, mampu menyelesaikan dengan kemenangan, dan Shiba segera melakukan launching mainnetnya Shibarium, semoga di bulan depan gitu teman-teman, semoga di bulan depan ya. Dan mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba ya, semoga membantu. Salam cuan.